Kenapa menurut lo kemarin City kalah dari Spurs, bro? Feeling gue sudah ngobrol sama Mino Raiola. Kayaknya gitu. Jangan perpanjang kontrak tahun depan gratis. Itu manajer bajingan banget tuh, bro. Oh, itu benar-benar ular. Itu ngerusak sepak bola itu demi duit. Ya, Jas Haye kembali ini episode kedua. Terima kasih karena coach kita, kaget juga yang nonton lebih dari 100.000 ya. Gue juga nyangka dengan first episode bisa lebih dari 100.000. Artinya ya kita berusaha untuk konsisten. Jadi jangan turun, kualitas tetap kita pertahankan. Dan hari ini kita juga mendapatkan narsum yang berkualitas. Jadi harusnya lebih banyak ini. Mestinya 200.000 nih. 200.000. Ayo sponsor buruan mau masuk ya, sebelum gue tolak-tolakin nih. Jadi ini kita nyebutnya 4B ya, bukan bincang bola biasa. Kenapa ada Coach Justin, ada saya, kita memang sengaja. Kita pokoknya timnya, tamu saya pun nggak boleh sama timnya, jadi biar dialog. Dan tamu kita sekarang adalah Pak Alvin Lee, ini penggemar fanatik dari Liverpool. Apa kabar, Pak? Selamat jumpa lagi, Mas Alvin, Mas Justin. Kehormatan buat saya. Udah mulai sehat ya? Sudah. Oh, jadi kemarin sempat kena juga? 1,5 bulan. Saya sempat kena dan sempat masuk ICU juga, sempat hampir lewat juga saya. Oh gitu. Jadi kemarin begitu Liverpool menang 3-0 seneng ya? Langsung imunnya naik. Pak, jersey Liverpool punya berapa, Pak? Aduh, nggak ada hitung ya. Kalau jersey, saya mulai mengumpulkan jersey Liverpool itu tahun 76. 76. Terus? 76, setiap saya punya home itu wajib. Home wajib? Home wajib. Yang away, apalagi sekarang nggak pas merah, saya nggak beli. Yang untuk edisi tahun 77-78 itu saya punya goalkeepernya juga itu. Waktu itu idola saya Ray Clemens dan Kevin Keegan. Oh, Kevin Keegan. Bukan Grublar. bukan Grublar, itu Badut satu itu The Clown. Itu kiper yang paling sering bikin blunder ya. Saya ingin tahu kenapa Pak Alvin tahun 70-an itu kan jaya-jayanya Liverpool ya, 70, 80. Kenapa mendukung Liverpool? Kenapa bukan MU? Karena kan dua-dua bisa dibilang dua klub ini yang membuat sejarah mengangkat Liga Inggris. Iya, betul. Tahun itu memang bukan Liverpool, MU, dan tahun-tahun 70-an itu masih ada Leeds United juga. Iya. Oh iya. Nah, waktu itu saya masih sekolah di Singapura. Ya ini pengaruh pergaulan sehari-hari. Saya lebih cocok kumpul dengan anak-anak yang mendukung Liverpool daripada anak-anak yang mendukung MU. Oh itu pergaulan aja gitu. Dan satu hal yang prinsip banget tentang MU itu mau yang ada gambar setannya di dalam logonya. Itu prinsipnya. Nggak mau banget ya? Makanya ya itu ada logo dalam lambangnya MU itu kan ada setan ya, Red Devils. Gambar setan itu, ya. Itu prinsip saya. Not going to worship devil. jadi saya nggak bisa komentar gitu. Tapi itu setannya baik kayaknya, Pak. Menghibur banyak orang, tapi juga dibenci banyak orang ya. Sampai di Inggris tuh ada gerakan MU katanya, anything but United. Pokoknya opo aja asal bukan United. Kayak Pak Saididu. City juara tuh nggak penting, yang penting jangan MU yang juara. Tapi kesombongan Saididu kemarin terbalas, Pak. Dia ngenyek aku diam ya, Pak. Begitu main MU menang 5-1, City kalah 0-1 ya, Pak. Iya. Paginya saya langsung colek Mas Saididu di Twitter. Terus? Tapi Mas Saididu pagi yang cerah, semoga pekan ini menyenangkan
diem aja dia, masuk gua. Dia kalau kalah City-nya masuk gua. Dia lagi ngurusin ternaknya. Ngurusin sapi ya, Pak. Oke, aku senang Mas Alpin udah makin sehat ya. Masih di Ombudsman, enggak lagi ya? Enggak, sudah pensiun saya. Per 2 Februari yang lalu saya sudah menyelesaikan masa bakti 5 tahun. Dan usia saya juga sudah usia pensiun juga. Tapi masih nggak pensiun jadi pengamat penerbangan ya? Kalau itu cinta itu. Oke, kita akan muter video pertama. Ini luar biasa ya, mumpung coachnya ketawa-ketawa. Arsenalnya kalah Pak, tapi dia ini banget, ready banget Arsenalnya kalah. Kita lihat dulu video berikut ini ya. Video yang Arsenal dulu tolong. Yang dari Presiden Rwanda. Oh, ini Paul Kagame. Ya, ini dia penggemar penggemar Arsenal nih. Arsenal itu memiliki banyak fans di benua Afrika. Oh, iya, karena pemain hitamnya banyak banget ya. Saya nggak tahu apa asal usulnya dari mana, tapi banyak sekali penggemar bukan hanya hitam atau enggak, tapi dari benua Afrikanya. Dan salah satu presiden dan bahkan salah satu konglomerat itu kan ingin membeli Arsenal, tapi tidak dijual. Tapi in this case Rwanda kan juga salah satu sponsor Arsenal, dan saya setuju dengan kritikan. Tolong dong statementnya apa lagi tadi? Tolong mundur lagi. Kita bacain dari Paul Kagame. Apa dia bilang sih? It's yang sebelumnya. What? It's a football. It's a loss of Arsenal to Brentford. tim promosi. Brentford deserve to win and they did. The game itself aside Arsenal and the fans don't deserve to kind of get used. Menurut jadi no ya, I say this as one of the big fan of Arsenal. The chain has taken too long to come. Ya, I agree. Saya totally agree. Kalau orang bilang Arsenal pelit dan lain, mungkin zamannya Wenger. Tapi akhirnya mereka beli cukup banyak. Ya. Tapi banyak salah beli, bro. The problem is salah beli, dan itu gue salahkan satu Dirtek dan kedua pelatihnya. Semenjak beberapa Mislintat dipecat, terus Sanlehi dipecat, masuklah Edu. Ini kan memang dia bertanggung jawab, tapi sekarang Edu dengan Arteta diberi wewenang full bahwa kedua pemain ini untuk beli pemain. I ask myself, kalau seandainya gue nggak mau bahas Varane ya, bentar aja. Kalau seandainya mereka punya seorang William Saliba umur 19 tahun di loan ke Marseille, tapi mereka beli seorang Ben White yang masih muda juga dengan 50 juta, sementara Varane 45 juta, it doesn't make sense gitu loh. Saya tahu Ben White bagus, tapi nggak semahal itulah. Exactly, dan punya Saliba untuk apa di loan dia, dan mending 50 juta di spend ke ketahuan striker. Dapat Varane ya, lebih murah dengan dengan pengalaman juara. Kalau Varane, iya, gue akui is a good purchase, tapi Sancho enggak. Sancho kemahalan. Malah, tapi dibandingin Grealish, dibandingin Lukaku, bro, kita ngadu lah. Jadi menurut saya, pelatih yang pertama akan dipecat itu menurut saya Arteta. I agree. Arteta, ya betul. Gini ya, Arteta, gue kan mantan pelatih ya. Dan kita tahu kualitas pemain Indonesia kan pas-pasan. Jadi gue tidak bisa membuat sebuah strategi yang top, pemain harus adaptasi. Yang gue lakukan adalah gue lihat kualitas pemain gue ini seperti apa. Baru diramu kan? Iya. Salah satu contoh, kita nggak punya striker di depan, kalau di futsal ya, nggak punya pemain depan yang kuat pegang bola, karena fisik kita yang melemah. Jadi pemain depan gue suruh mobile, buka ruang. Ini satu contoh. Nah, Arteta itu punya sebuah sistem di mana distribusi itu lewat pemain belakang. Kalau pemainnya kualitasnya Madrid, Barcelona, City, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kualitasnya jeblok. Dan ini sudah berjalan 1,5 tahun, tidak berubah, dan kesalahan selalu datang dari pemain belakang. Gue cuma sebel satu, bro. Arteta, Arsenal itu pokoknya lawan MU, menang lawan MU. Itu aja gue sebel. 3 tahun MU nggak menang lawan Arsenal. Gue bilang, lu kok nggak bisa menang lawan Arsenal? Lawan City disikat, Liverpool bisa menang gitu. Mas Alpin punya komen tentang Arsenal, Mas Alpin?
Ya, Arsenal juga sejak tahun 70-an ini juga di ya. Ingat waktu itu pemain yang Tony sebelumnya Tony Adams ya. Ya. Kemudian kipernya David Seaman ini kan sebetulnya ini juga besar juga, tapi sejak mungkin karena terlalu lama di bawah Arsene Wenger, penerusnya ini siap juga. Saya dulu sama ya, betul ya. Terus setelah ditinggal Sir Alex Ferguson kan juga terlatih juga kan. Ya. Habis itu jeblok juga. Ya, tapi Ferguson kan waktu mundur masih top. Kalau Arsene Wenger tuh memang udah di other side of the hill dong, Dok. Waktu dia turun ya, betul. Tapi faktanya adalah 8 tahun terakhir setelah Ferguson pensiun, itu Arsenal 5 kali di atas MU, MU-nya 3 kali. Jadi ada memang pergantian generasi tidak gampang. Tidak gampang. Ada waktu-waktunya Liverpool bertahun-tahun dong nggak juara ya, sampai akhirnya Klopp pun nggak langsung juara, bertahun-tahun baru bisa bagus. Kalau Liverpool bisa dikatakan semenjak diambil alih sama Henry, mereka they don't spend. Mereka bisa beli Van Dijk sama Alisson kan setelah menjual Coutinho. Dan sekarang kelihatan bahwa tahun lalu ini baru kelihatan bahwa benchnya Liverpool ini jelek. 3 pemain cedera, pemain depan tidak perform, selesai. Nah, tahun ini nggak beli pemain lagi. Hanya Konate di belakang. Sementara justru gue bilang itu pemain depan. Kalau pemain belakang jelek, kebobolan 4 gol, you cetak 5 gol, you still win the game. Dan pemain depan ini kan pelapisnya nggak ada. Tapi Klopp tetap keren lah. Oh, absolutely. Gue yang nggak suka cuman Klopp itu mulutnya kayak perempuan, tau nggak? Suka ngomongin orang, ngomongin Ole, sekarang dia ngomongin Pep, dan dia nggak berkaca sama diri. Gue rasa dia itu agak apa ya? Agak sirik gitu loh. Karena klub-klub lain bisa spend, dia nggak. Sementara dia nggak boleh kritik pemiliknya, dia mendukung. Ya, kita nggak butuh pemain. Yang punya Yahudi juga ya? Ya, Henry kan? Keluarga Henry, keluarga Kroenke sama Glazer itu 3 style itu parah semua dah. Kok komen Pak? Kita dengerin dulu ini omongannya Klopp tentang Pep. Tolong dibuka videonya. Imagine we would have to buy this boy now. So thank God we only had to give him a new contract. Ya. Oke. Ini Liverpool, Pak. Virgil van Dijk. Oke. Jadi parah banget kemarin ini. Tapi gue seneng lah kemarin MU finishnya di atas Liverpool lah. Makanya waktu di sekarang seharusnya kalau menurut saya ya, tahun lalu itu harusnya menjadi warning untuk Liverpool bahwa we cannot rely on the bench. Mereka beli Tsimikas 12 juta, beli Ben Davies dari Champion, nggak jalan. Pemain mudanya Phillips, Williams, totally nggak jalan. Apalagi depannya lagi out of performance, performanya menurun, nggak ada pelapisnya. Sehebat-hebatnya pelatih, kalau pemainnya tidak bisa menjalankan, selesai juga. Trent Alexander-Arnold waktu juara luar biasa, cedera balik, crossingnya ngawur semua. Jadi susah juga sebagai pelatih kalau pemainnya lagi ngedrop. Kita tanya yang punya gimana, Pak? Liverpool nih, Pak Alvin, gimana Pak Alvin? Pemilik Liverpool ini banyak dikritik oleh supporter. Supporter ini kan juga banyak yang mengamati, sampaikan Coach Justin ya. Kita ini lack of depth. Begitu pemain utama ini cedera, kita nggak punya pelapis yang bisa diandalkan, terutama back itu tahun lalu kan. Nah, untuk di depan ini juga sudah masalah usia. Muhammad Salah ini juga udah kepala 3 kan. Sadio Mane juga sejak performance-nya agak drop. Nah, kan yang ada stok sekarang ini Diogo Jota masih terlalu dini kita untuk nilai apakah dia akan bisa seproduktif, sekonsisten Mane dan Salah. Firmino juga sudah mulai turun kan usia juga. Yang ini Takumi Minamino ini juga belum kelihatan. Ini yang betul tadi disampaikan ini di depan ini nanti juga
ada masalah lagi musim ini, selesai kita, paling-paling we play for a state of a win. Jadi dari fans Liverpool juga nggak begitu berharap. Saya tahu Pak Alvin ini aktif di sebuah WA group yang isinya semua fans Liverpool. Terus? Yang banyak hater saya juga di dalam. Jadi yang saya ingin tahu, apakah pendapat teman-teman yang ada di WK, karena ada beberapa teman saya di dalam juga. Oke. Apakah di dalam ini juga sependapat dengan Pak Alvin? Jadi nothing tulus lah musim ini. Ya. Jadi, ya kalau di dalam ini FSG out itu sering banget gitu. Oke. Kita ingin dapat owner yang duitnya ngari juga, macam Chelsea, macam City. Kan duitnya Macam PSG. Jual ke Arab, Pak. Udah selesai. Jual ke Seh. Udah selesai. Dah. Karena Liverpool itu fanbase-nya saya tahu di China banyak banget ya. China tuh fanbase terbesar itu salah satu Liverpool. Asia. Ya, Asia. Di Asia itu Liverpool dan MU 11-12 lah. 11-12 ya. Oke. Yang dikit Arsenal. Iya. Di Asia. City itu nggak banyak di mana-mana. Nggak ada. City, PSG itu nggak ada di mana-mana, nggak banyak. That's why mereka spend sebanyak mungkin duit untuk ngangkat namanya dan juga mempromosikan negaranya. Qatar sebagai Qatar calon sama Abu Dhabi kan. Kalau nggak mereka ya nggak bisa. That's why ini karena ada Pep aja. Gue kan fansnya Pep. Kalau nggak gue nak juga sama City ini. Oke Pak Alvin, terima kasih sudah jadi tamu kami ya. Jadi senang banget. Terima kasih. Saya doakan Mas Alvin makin sehat ya. Kapan-kapan saya ke Semarang nanti ketemu Mas Alvin ya. Oke, terima kasih Mas. Oke, ya. Terima kasih Pak Alvin. Oke, bro, kita ngomongin apa? Kenapa menurut lo kemarin City kalah dari Spurs, bro? Gini ya, City ini kan mix antara sebuah sistem dan kualitas pemain. Oke. Kalau kita bilang berapa pemain, kalau kita bicara starter itu kan ada 11. Oke. Tapi City memiliki 18-19 pemain. Deep banget ya bench. Bench-nya itu bagus banget ya, berkualitas. Cuman tetap hanya 11 yang bisa bermain. Oke. Nah, 11 yang dipilih oleh Pep biasanya kanan Walker, kiri Zinchenko, tengah Diaz sama Stones. Itu di lini belakang. Di tengah Gundogan area kiri, Kevin De Bruyne area kanan sama Rodri. Nah, di depan kadang agak rotasi. Biasanya intinya Sterling, Foden, Mahrez atau sekali-sekali Gapsus atau si Aguero lah. Dulu Aguero ya. Ya, sekali-sekali rotasi. Yang jadi masalah adalah kemarin itu hanya pemain 4 starter yang main. Ederson kiper, Diaz, Mahrez sama Gundogan. Grealish dong. Nah, Grealish kan baru gabung. Kan butuh waktu. Nah, kalau sana 11 starter yang main, itu mereka kompak, mereka saling paham lah, telepati lah, merem bola itu sampai. Nah, sistem yang dimainkan oleh City yang kita tahu kemarin itu nggak kelihatan sama sekali. Mereka asal dribbling nggak jelas, meninggalkan ruang posisi si Fernandinho kemarin yang sebagai DM itu berkali-kali ditinggalkan sehingga Spurs mendapatkan ruang untuk melakukan counter attack. Berkali-kali counter attack dapat satu gol. Nah, sekarang dalam sistem ini kalau Anda ingin bermain dengan 6-7 pemain di depan bola, that's okay, nggak ada masalah. Cuman make sure bahwa positioningnya itu rapet sehingga pada saat mereka dapat bola kita bisa ngepres. Pada saat ngepres tidak memberikan lawan untuk melakukan serangan balik. Nah, kemarin pada saat Spurs mereka bermain agresif ya, rebut bolanya berkali-kali itu terjadi langsung kena counter. Jadi di samping sistemnya nggak jalan, performa pemainnya juga nggak jelas. Nah, inilah membuat mereka cuma bagus di 20-25 menit pertama. Bahkan di menit 15 gue tweet, dikit lagi jebol ini. Karena mereka menyerang terus. Spurs benar-benar nggak bisa apa-apa, di press abis-abisan. Setelah itu udah imbang dan nggak kelihatan lagi City-nya. Bro, kemarin itu Kane itu kan nggak main ya? Ya, Kane itu udah tidak muncul gitu. Karena kayaknya dia memang udah nggak mau main di Spurs karena dia butuh champion kayaknya ya. Iya, dan Kane sudah memberi Spurs cukup
waktu lah. Dalam arti dia bermain dengan tandemnya Son bermain luar biasa. This guy kan udah kalau nggak salah 28 tahun ya. 28 tahun. Ya, dalam arti dia dalam peak karirnya, dia harus meraih sesuatu. Kalau nggak kapan lagi? Dan dia putuskan kayak dia mau move. Dia ke tim yang lebih memiliki kemungkinan. Ya, dan tim yang menginginkan dia. Sebenarnya sekarang ada dua, Madrid sama City. Cuman Madrid kayaknya nggak mungkin karena mereka duitnya pas-pasan, Inter Mbappe juga. Nah, jadi kemungkinan besar ke City. Sekarang yang jadi masalah kan Levy, pemiliknya Spurs ini. Mau melepas atau tidak. Sekarang kalau seandainya tidak dilepas, memang dia masih punya kontrak 3 tahun lagi. Kalau tidak dilepas, Anda memberi makan terhadap seorang pemain yang udah ogah-ogahan, nggak happy. Yang udah ogah-ogahan. Sama kayak Bro Helmi lah, kalau punya staff banyak, ada satu yang sehebat dia apapun, kalau dia udah ogah-ogahan pasti you kick juga, ya kan? Dan ini harusnya dilakukan oleh Levy mumpung harganya masih tinggi. 150 masih dapat dan udah ditawar 150. Untuk City 150 is nothing. Jadi it's a win-win solution sebenarnya. Jack Grealish yang gitu aja dibeli 100. Exactly. That's why gue pikir selama masih deadline-nya masih ada, feeling gue sih dia ke City. Ke City. Iya. Deadline kapan sih? 31 Agustus dan siapa namanya Spurs sudah mencari penggantinya, which is Vlahovic dari Sampdoria kalau nggak salah, itu dinilai sekitar 70 juta, 80 juta. At least masih ada uang sisa 60-70 juta. Gitu. Jadi Harry Kane jadi Euro juga keren ya mainnya, lumayan jadi captain. He's good. Kalau kita lihat ya, musim lalu walaupun mereka juara, itu berapa pemain yang dipaksa untuk jadi striker. Bahkan Foden pernah, Sterling pernah, Mahrez pernah, bahkan Kevin De Bruyne sebagai false nine. Jadi they really need seorang striker. Apalagi Gapsus performanya menurun, Aguero sudah cabut. Mereka benar-benar butuh striker. Makanya gue sempat berpikir ya, karena Grealish mengambil alih nomornya si Aguero kan 10. Gue pikir jangan-jangan sama Pepsi Grealish ini disulap jadi false nine. Kalau mereka nggak dapat striker. But do you think Grealish ini pemain yang diminta oleh Pep? Gue sempat ribut sama Gary Lineker kan di Twitter. Oh ya? Ya, gue bilang Grealish ini pemain skillful but no vision. Dia jawab sarkas, another expert dengan icon yang apa. Itu banyak yang nyikat gue. Yang respon itu ribuan, banyak yang nyikat Lineker juga. Iya. Jadi gue sampai detik ini gue tidak merubah pendapat gue bahwa ini pemain skillnya luar biasa. Ya tapi kemarin itu dia mainnya muter-muter dong bro, ngabisin 100 juta. Emang selalu begitu. Di Aston Villa, di timnas juga, makanya dia dicadangin di timnas, ya kan? Inilah yang gue pertanyakan, sehebat apa Pep bisa menyulap ini pemain. Ini mainnya cuma bagusnya di Bando doang bro. Bandonya doang yang keren. Belum membuktikan. I know he's a good player, tapi not 100 juta. Yang lucu ya, udah disepakatin oleh City 1 juta, tahu Messi gratis. Kalau gue ngambil Messi lah. I agree, dan kayaknya somehow dia nyesel juga karena Messi kan setelah udah deal dengan Grealish, baru Messi mencari klub baru. Kalau nggak ke City lah ya. Feeling gue juga begitu. Oke, kita lihat bagaimana pengaruh Varane masuk ke MU. Pertanyaan gue kan, kita udah sepakat Varane adalah pemain yang CV-nya luar biasa. Harganya juga bagus. Cuman pertanyaan gue adalah, kenapa Madrid mau melepas pemain dengan harga relatif murah 45 juta, belum tua, yang sudah terbukti. Kalau gue bilang, menurut gue ya, Varane ini tahun lalu performanya sudah menurun. Dia main bagus kalau ada Ramos. Bukan dia jelek, walaupun dia menurun tetap bagus. Sekarang dengan liga baru, dia harus membuktikan apakah dia bisa berpartner dengan Maguire. Maguire untuk gue one of the best center back in the world, bukan in Inggris, in the world at this moment. Bisa attack, bisa ngegolin. Betul. Bahwa dia sekali-sekali bikin blunder, come on, semua orang juga, semua defender pasti ada bikin kesalahan. Yang jadi masalah kan ini juga masalah komunikasi. Sebisa apa dia bahasa Inggris, komunikasi dengan Maguire. Karena itu selalu dikeluhin ya, begitu juga Lindelof. Banyak sekali. Makanya dia bilang udahlah partnernya dia harus orang Inggris lah. Nah,
Sementara fans MU kan harapannya tinggi. Gol-gol yang kebobolan musim lalu, kalau mereka tidak kebobolan lagi, mungkin mereka bisa menjadi juara. Harapannya kan seperti itu. Jujur, for me masih 50-50. Karena kalau seandainya Varane tahun lalu masih tetap bagus, nggak akan dilepas oleh Madrid. Dia sudah mengeluarkan statement. Dan ada juga orang yang mengatakan Varane cocok nggak ya untuk Liga Inggris? Kan cara bermainnya berbeda. Betul, masih menjadi tanda tanya. Tapi Liga Inggris kan banyak bola atas. He's good dengan bola atas. Karena tinggi. Ya, karena tinggi. Yang jadi masalah kan adalah mayoritas dari lawan yang ketemu MU itu akan bertahan, akan parkir bis. Yang jadi masalah kan adalah kerjasama antara Maguire, siapa yang nyerang, siapa yang bertahan, positioning. Jadi komunikasi ini penting dan dia mungkin butuh waktu. Mungkin this year adaptasi dulu, bikin kesalahan ini itu. Feeling gue sih next year harusnya dia bisa ya. Tapi it takes time. It takes time ya. Yang lucu di MU itu kan ada pemain yang kayaknya mau dibuang, tahu-tahu keren, itu Victor Lindelof. Ya, yang dalam pertandingan tryout segala macam keren. Gue juga bilang Victor Lindelof ini belum tentu dia bisa lebih bagus dari Lindelof. Si Varane. Ya. Dan benar-benar masuk ke sebuah budaya yang berbeda yang dia belum pernah masuk. Adaptasi ini is a big issue. Isu yang tidak ada parameternya, tidak kelihatan oleh penonton. Tapi isu ini membuat banyak sekali pemain Latin, pemain Spanyol, pemain Itali gagal di Inggris. Banyak sekali yang mereka tidak bisa. Inggris tahu sendiri, dingin. Kalau Spanyol kan banyak bro. Itali ya susah banget untuk sukses di Inggris ya. Udaranya dingin, cara bermain berbeda. Sering hujan, nggak ada hiburan, makanan nggak enak, cara bermain berbeda dan jangan mereka. Gue kalau ke Inggris pun gue harus benar-benar fokus aksennya yang aksen Britishnya yang berat. Ini hal kecil yang membuat pemain ini bisa adaptasi nggak ya? Itu. Bro. Berbeda dengan Pogba ya. Pogba itu orang bilang dia hatinya udah tidak di MU. Tapi kemarin 4 assist. Pogba is one. Ini pun juga udah berkali-kali bilang. Gue nggak paham masih ada fans MU yang bilang Pogba out. Karena he's one of the best midfielder. Dan dia adalah seorang profesional. Absolutely. Cuman bahwa tingkah lakunya di sosmed agak nyeleneh. Oke lah. Selama lu perform di lapangan, gue lupain tuh. Gak ada masalah. Tapi kembali lagi, kasusnya kayak Harry Kane. If he's not happy, kenapa harus dipertahankan? Itu mau saya bilang, ya kan. Kalau kita lihat nih, Ole yang penting sekarang deh, lo harus bertahan. Nggak diambil PSG. PSG juga nggak bisa bayar, bro. Ya kan, PSG bisa bayar. Ya tapi kan buktinya nggak berani nawar tinggi lah. Karena itu udah deal lah, tahun depan lepas free transfer mereka ambil. Mereka maunya free transfer, bahkan mereka sudah siapkan gaji 600.000 euro per week loh. Itu artinya apa? 1 miliar per seminggu ya? 1 miliar semiliar lebih. Gila ya. Kita minum dulu. Jadi, waduh. Kemarin jarang pemain 4 assist ya dalam satu game ya. The problem dengan Pogba ini kan kalau menurut gue ya sering MU bermain cepat, bola di Pogba mandek, sirkulasi bola berhenti, terus kalau dia hilang bola dia telat turunnya. Nah itu sering kali kebobolan dengan berkat itu. Cuman orang tidak melihat kelebihannya dia. Pogba bro. Pogba ini untuk gue salah satu midfielder, one of the best midfielder in the world. Cuman memang dia juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia terlalu cinta bola. Jadi kalau MU membangun serangan, sirkulasi bola cepat, bola sempat mandek di dia, sering mandek. Dan kalau kehilangan bola kena counter kebobolan. Cuman fansnya tidak melihat sisi bagusnya Pogba. Sisi bagusnya adalah dia punya visi. Dia akurasi passingnya bagus, dia bisa cetak gol, dia punya shootingan keras, dia bisa heading. Almost perfect lah. Dan punya leadership di ruang ganti. Hanya kembali lagi, kalau pemain tidak nyaman, karena kalau dia ngelihat, kalau MU bisa bayar gaji gue, PSG pasti bisa dong. Pasti kalau dia pindah nggak mungkin gajinya turun dong. Pasti dinaikin kan. Apalagi isinya ada Ramos, ada Donnarumma, yang semua top lah. Top semua ya. Dan kalau gue bilang sih, mumpung sekarang value-nya masih tinggi daripada tahun lalu gratis, mending dijual. Karena still MU kan kena financial fair play. Kemarin MU kan sempat nyebut 50 juta euro aja nggak ada yang nawar bro.
Lebih lah, Pogba masa 50 juta. Oh iya, kemarin saya udah dibilang begitu. Iya, nggak mau bayar. Karena kontraknya PSG, masih bukan setahun nggak mau bayar, nggak mau bayar. Jadi ini persoalan PSG ini memang udah dapet caranya, udah gue tunggu gratis, gue janjiin lo minta gaji berapa gue kasih. Feeling gue sudah ngobrol sama Mino Raiola. Kayaknya gitu. Jangan perpanjang kontrak tahun depan gratis. Itu manajer bajingan banget tuh, bro. Oh, itu benar-benar ular, itu ngerusak sepak bola itu demi duit. Gue dengar tahun depan itu ada aturan ya, bahwa nggak boleh begitu lagi. Makanya MU nunggu Haaland diambil tahun depan aja, di mana nggak boleh. Enggak, kalau Haaland itu memang ada klausulnya. Ada klausul kalau tahun ini masih bebas, tahun depan 75 juta. Iya. Kalau nggak salah dinaikin ke 90 juta, still acceptable lah. Gila lo kalau lihat Mino Raiola ya. Jadi dia minta fee untuk dia bisa 30 juta pound loh. Iya. Waktu Pogba dari Juve ke sana, itu fee-nya dia lebih gede daripada yang Pogba terima, gaji dan lain-lain. Ini manajer udah sarap, cuman FIFA juga nggak bisa ngapa-ngapain. That's why kembali lagi perbincangan kita yang di video pertama. Ini harus diatur lah. Salary cap itu penting untuk manajer juga harusnya jelas, nggak bisa dilepas. Kalau di NBA itu bro, itu transfer itu tidak ke klub, tapi itu yang ditransfer itu adalah gaji. Dan at least ada salary cap untuk agent juga. Let's say maksimal 10%, nggak lebih dari itu. Iya, kalau nilainya di atas 100 juta, 5%, kayak gitu-gitu. Nah, belum bapaknya Haaland juga minta. Udah nggak make sense lah, karena semua oleh FIFA itu dilepas semua. Iya, belum ada ads on, ada bonus. Iya. Belum kalau juara ini, juara itu. Bro, satu pemain yang luar biasa. Di game pertama langsung hat-trick, Bruno Fernandes. Ini menurut gue sih underrated ya, di Euro, dihina-hina. Heran ya, tapi dia itu nggak pernah perform loh di timnas. Nyaris nggak pernah, karena timnas kan banyak bintangnya, timnas Portugal. Ada Bernardo Silva, ada Ronaldo, ada Sanchez. Sementara kalau dia di MU, itu benar-benar semua bola ke dia. Jadi Ole bikin tim sebelum Bruno Fernandes, sistemnya sama. Tapi Pereira atau si Lingard nggak berjalan. Sistem sama, Bruno masuk, baru nih kereta berjalan. Yang jadi masalah kan kalau Bruno cedera. Tapi this guy benar-benar merasa nyaman dan kayaknya dia ingin balas dendam kepada orang yang mengkritik dia karena Euro. Di Euro ya. Gue masih nggak habis loh, gue masih bisa loh. Dan muda. This guy memang hebat. Dari sisi terutama visi dan akurasi passingnya. Kadang tahun lalu kan gue sering nonton MU juga. Gue lihat gila ini pemain bisa lakukan passing kayak gitu dari belakang ke depan, bolanya melintir tetap dengan akurasi yang tepat sampai oleh temennya bisa diterima. Ini gila ini pemain. Kalau menurut gue sih tahun lalu pemain player terbaik Premier League itu mestinya dia loh, bukan Harry Kane ya. Bukan Kevin De Bruyne lah. Bukan Kevin De Bruyne karena ada gol assist-nya aja kalah lah. Kalau secara sejarah ya mungkin Kevin De Bruyne lebih unggul. Tapi kalau based on at this moment dan pada saat ini itu Bruno Fernandes. Gue setuju. Emang this guy, cuman dia main di klub yang salah. Mestinya di Arsenal, nggak bakal. Oke, satu yang kita harus bahas. Lukaku kembali ke Premier League dengan harga yang gila banget, 115 juta pound. Inilah kalau gue bilang, gue pertama feeling gue si Chelsea itu mau beli Haaland, berapapun harganya. Ternyata dia pindah ke Lukaku juga 115 euro atau pound, I don't know. Apapun tinggi lah. Pokoknya mahal lah. Sebenarnya gue tidak menyangka bahwa Chelsea mau benar-benar lepas dia seperti itu. I've seen Inter many times di liga itu. Dia itu untuk orang kan bilang, kalau gue kritik Lukaku orang bilang, oh ya dia cetak berapa puluh gol, assist. Man, dia begitu banyak peluang yang kecil yang any other striker akan masukkan. Dia enggak. Jadi dia benar-benar butuh peluang banyak untuk bisa cetak gol. Satu. Kedua, waktu terakhir lawan Juve atau siapa atau AC Milan lupa lah. Dia dribbling sendiri berkali-kali gagal. Oke. Dia itu bagusnya di Serie A. Oke. Pas ya. Kalau kita lihat
Inter itu grup Champions League itu nggak lolos loh. Nomor 4 ke UEFA aja nggak. Masa dia nggak berkontribusi? Masa klub sebesar Inter nggak bisa lolos ke UEL aja nggak lolos? Sampai dari 4 klub dia nomor 4. Karena mereka itu hebatnya cuma di Liga, bukan di depan. Dan kalau seandainya Chelsea ambil dia, bahwa dia cetak gol mungkin 10-20 pasti bisa. Tapi apakah Chelsea bisa mempersulit City atau MU bahkan? Nggak yakin gue. Oke. Baik. Nggak yakin. Dengan kekurangan dia dengan harga segitu, paling top gocap lah. Lukaku ini. Ini main gila banget ya. Di Chelsea dibuang ke Everton ya. Everton diambil MU. MU nggak cocok juga dia dengan Ole. Nggak cocok. Ya? Bukan nggak cocok, memang kapasitasnya segitu-gitu aja. Emang segitu aja, kecuali dia dengan Inter juara Champions League. Itu baru. Itu baru, di mana dia ketemu tim-tim besar. Tapi di Euro lumayan ya kemarin. Ya nggak juga, nggak begitu kelihatan juga. Dia cuma ngandelin fisiknya yang besar. Udah, that's why bahwa dia akan cetak gol di Chelsea. At least lebih bagus daripada Werner lah. Dibanding Tammy Abraham? Oh, lebih bagus dia. Cuman ya still 115 enggak lah, jauh enggak. Kalau minggu lalu kita di Nahina banyak orang mengatakan bahwa tahun ini MU paling tinggi finish nomor 3. Gue mah nggak mau sombong, menurut gue sih nomor 1 ya. Apalagi City punya kelemahan ya. Dapat Jadon Sancho. Kenapa sih lo nggak suka Jadon Sancho, bro? Bukan nggak suka, tapi kemahalan. Oh ya udah. Gue bilang pada saat ini ya. Gue bilang Greenwood lebih bagus. Iya. Daripada banyak orang Sancho. bilang, iya. Gue bilang bro, gitu. Greenwood atau Foden? Dua pemain muda nih. Greenwood. Pada saat ini Greenwood. Ya, karena jam terbangnya lebih tinggi daripada Foden. Tapi Greenwood tuh terlalu banyak pemain di MU sekarang ya. Ada Cavani, masih ada Martial. That's why untuk gua pembelian Sancho ini agak aneh karena secara tidak langsung jam terbangnya Greenwood akan dikurangi. Ada Lingard, masih ada Daniel James, masih ada Rashford. Iya. Itu 90 juta ya. We'll see. Gue tidak bilang dia jelek ya, tapi too expensive dengan harga. Jadi main MU tuh bro, yang bertahan karena nggak laku tuh keren-keren tuh. Lingard. Lingard tuh gila lah. Itu bisa super sub. Iya. Van de Beek itu super sub semua loh itu ya. Masih di belakang masih ada MU itu kalau mau juara tetap gue bilang itu harus ganti pelatih. Ganti pelatih. Bukan masalah pemainnya. Nggak nyampe ya. Speknya nggak nyampe. Tapi lebih tinggi dari Arteta dong ya tulis. Oh, kalau itu gue setuju. Kalau itu gue setuju karena Arteta itu hancur-hancuran. Mending main kayak Ole lah, main standar textbook aja daripada aneh-aneh bikin strategi dari belakang dan ini itu. Oke bro, ini pertandingan besok nih ya. Ya. Apa aja nih? Tolong digedein dong, tolong. Gue nggak lihat kalau begini. Sama lah kita ya. Gue cuma tahu MU lawan Soton, insya Allah kita menang lah ya. MU lawan Soton away ya? Iya, yang gila Arsenal itu, ketemu Chelsea. Arsenal itu 5 game berikutnya tuh barangkali akan bertahan di juru kunci, bro. Ketemu City, ketemu Spurs, lo lihat ya. Gue percaya. Ya, di Liverpool lawan Burnley. Kemarin di MU Liverpool Burnley. Burnley kemarin dihajar MU lah, bro, yang persahabatan 3-0. City ketemu Norwich juga aman. Ya. MU ketemu Soton away ya? Iya, Arsenal ketemu Chelsea, bro. Arsenal ketemu Chelsea nih, aduh. Lo berani ambil. Tapi tahun lalu itu Arsenal 2 kali menang loh lawan Chelsea. Iya memang. Di Liga. Sama kayak lawan MU. Lawan tim-tim kecil kalah bro. Iya. Kemarin lawan Brentford kalah. Lawan tim-tim kecil yang bapuk. Tapi yang paling gila tuh Leicester bro. Iya, pemainnya murah-murah ya. Aduh. This time I agree. Maguire juga dari situ kan. Dari situ iyalah. Mahrez. Kante. Iya gila-gila tuh. Iya dan mereka tetap let's say mereka berada di ranking 5-6 lah. Tapi memang sesuai dengan kualitas pemainnya. Juara Charity Shield segala macam loh. Ya, jadi menurut saya itu hebat dan gue yang suka apa pemiliknya orang Asia Tenggara bro itu aja ya. Yang keren ya. Bukan Chinese ya. Cuman IPL ini kan banyak kejutan ya. Ya, hebat. Juru kunci bisa ngalahin nomor 1. Iya, dan kalau sekarang let's say sampai Desember ranking 1, akhir musim bisa ranking 4. Iya, bisa jadi. Bisa berubah terus. Tapi orang bilang kalau abis Boxer Day, yang menang pada Boxer Day, Boxing Day. Boxing Day itu rata-rata jadi juara tuh, katanya begitu.
Ya kata begitu. kita lihat. Cuman di Inggris ya, gila ya. Menjelang Natal itu bisa 3 game ya seminggu ya. Boxing Day. Itu sebuah tradisi yang nggak akan dirubah. Inggris tahu sendiri lah bro, semua sangat konservatif, tradisi semua dipertahankan dan ini itu. Jadi cuman pemainnya aja kalau bench lu kuat kayak City nggak ada masalah. Tapi kalau ya kayak MU lah, kalau kehilangan Maguire sama Bruno Fernandes selesai. Kemarin itu game-game terakhir si itu kena ya, Maguire kena itu yang membuat MU kehilangan justru di game-game terakhir. Dan jadwal ini padat banget kan. Ya. Oke, thank you Coach Justin. Ya, ikutin terus ya Just Say, kita akan ngulas terus dengan cara yang berbeda. Di sini mah kita mau ngomong apa aja ya. Kita santai aja, dan yang jelas tetap ada giveaway. Ya silakan komen komen terbaik akan kita kasih giveaway. Wah, keren. Yang mau sponsor buruan sebelum kita tolak-tolak ini. Wah, jersey lu keren banget ya. Ini pertama kali Indonesia pakai jersey lokal kan. Keren. Kan sebelumnya kan dari Jerman, dari Amerika. Ini brand lokal, Mills dan ya kita harus membantu lah. Kalau bukan kita saling membantu. Minggu depan gua pakai. Perusahaan kita siapa lagi? Minggu depan gua pakai. Udah dapat stok. Ketiga gue ya. 3 minggu gue akan pakai terus ya. Hidup produksi Indonesia. Oke, kita jumpa lagi minggu depan dan kita akan punya acara yang mensupport ini ya. Jadi Just Say, dan inilah komitmen kita untuk menghidupkan olahraga nomor 1 dicintai oleh orang Indonesia, yaitu bola. Walaupun tim kita nggak tahu kemana prestasinya ya. Kita jumpa lagi. Lu tanggung jawab lo ya. Bye-bye.